Selamat siang menjelang sore semua trader Indonesia dimanapun berada. Kali ini suasananya agak sedikit berbeda ya, bahwa biasanya signal scavenger itu selalu hadir di Facebooknya grup Kampus Trader Indonesia. Jadi untuk memberikan signal yang lebih luas kepada trader seluruh Indonesia dimanapun berada, akhirnya Scavenger memilih untuk men-share langsung di YouTube ya, sehingga bisa ditonton oleh siapapun, bisa dilihat oleh siapapun, bisa diikuti oleh siapapun ya. Jadi bagi yang pertama kali nonton Scavenger trading signal ala Scavenger, bahwa signal trading Scavenger sudah hadir sejak 14 Juni ya, sejak 14 Juni 2021 dan akan terus berlanjut. Yang sebelumnya ada di grup Facebooknya Kampus Trader Indonesia, sekarang sudah langsung beralih ke YouTube ya. Jadi siapapun bisa menonton, akhirnya dengan tujuan ingin berbagi. Jadi siapa aja boleh ngikutin ya, siapa aja boleh melihat, boleh mengikuti cara tradingnya Scavenger seperti apa. Jadi pada dasarnya trading Scavenger itu, bagi yang belum tahu, singkatnya adalah yaitu trading dengan cara memindahkan konsep dagang konvensional menjadi dagang online ya. Jadi anggap saja kita sekarang sedang dagang sembako ya. Kalau di pasar dagang sembako, kita punya telur, beras, segala macam, gula ya. Dan itu kita ubah menjadi pair ya. Jadi pair-pairnya bermacam-macam, seperti kita layaknya dagang sembako. Kemudian kita menempatkan harga ya, di harga tertentu sesuai dengan level Scavenger ya. Level Scavenger itu apa? Yaitu level pending order. Jadi levelnya sudah baku ya, artian angka-angkanya itu setiap hari bisa berubah sesuai dengan kondisi pasar ya. Dan penempatan level Scavenger ini sendiri itu juga berubah. Tetapi untuk ukurannya ini sudah sama ya. Jadi setiap hari itu sama semua ukuran jarak pending ordernya. Tetapi penempatan level Scavenger aja yang berbeda, menyesuaikan dengan kondisi pasar ya. Karena kalau pasarnya berubah harga, ya otomatis level pending ordernya juga berubah. Kemudian Scavenger di sini tidak menerapkan besaran TP ya, karena TP bagi Scavenger sendiri adalah minimal 20 pip. Selebihnya terserah, itu semua haknya pedagang ya. Kita selaku pedagang, monggo disesuaikan aja, tapi minimalnya adalah 20 pip di forex atau di 2 poin di emas ya. Nah seperti itu. Dan juga metode trading Scavenger ini adalah metode yang tujuan awalnya adalah mengamankan asetnya dulu ya. Kalau aset sudah terjaga, ya otomatis harga mau kemanapun dia pergi, entah itu terbang tinggi, entah itu terjun bebas, kondisi aset kita sangat aman ya. Karena apa? Karena kita sudah memasang yaitu pengaman. Di antara sell pending order, sell limit ini ada yang namanya buy stop ya, apabila market bergejolak luar biasa di hari itu, sehingga kita terbebas dari floatingan yang terus menerus ya. Begitu juga dengan bagian bawahnya ini. Di antara buy limit itu ada yang namanya sell stop ya. Tujuannya adalah untuk mengamankan aset apabila terjadi market yang abnormal, sehingga tidak ada alasan kita itu dana kita habis karena alasannya yaitu market tidak normal. Itu tidak ada alasan ya. Yang penting bagaimana caranya mengamankan aset dan juga mengembangkan aset. Nah itulah yang Scavenger terapkan. Oke, jadi saya rasa biar nggak terlalu panjang lebar, jadi untuk seperti biasa Scavenger hanya memberikan 5 pair ya untuk setiap harinya, walaupun Scavenger itu bisa diterapkan lebih dari 20 pair. Jadi sesuaikan dengan dana. Kalau dananya kecil ya hanya 5 pair aja, tapi kalau dananya agak besar bisa 7 pair, bisa 9, bisa 13, bisa 17, bisa 21 ya. Angka-angka ganjil. Memang sudah begitu aturan Scavenger ya. Nah, jadi untuk hari ini seperti biasa saya akan memberikan 5 pair ya, 5 signal untuk hari ini. Yang pertama kita mulai dulu dari Euro out ya, kemudian disusul dengan GJ, GBP JPY,
disusul dengan Gout, GBP USD, kemudian terakhir adalah XAU ya. Kenapa? Karena memang itu pair-pair yang paling sering kena pending ordernya dan juga yang memberikan kita profitable ya. Jadi makanya itu saya bagikan. Jadi bagi yang pertama kali melihat scavenger ini, boleh dilihat-lihat dulu ataupun boleh diikuti ya, monggo bebas ya, nggak ada masalah. Oke, yang pertama untuk hari ini Senin 28 Juni 2021, kita langsung aja biar nggak panjang-panjang ya. Untuk per euro out ya, euro out untuk pending ordernya yang pertama, buy limit yang pertama ada di level 15630 ya, 15630. Nah, di sini karena di sini ada yang namanya support, kalau kalian ragu boleh ambil di atasnya, tetapi selisihnya ini lebih kurang 30 pip ya. Ini adalah harinya sekitar 60-an, sementara scavenger berada di 15630. Boleh mendekati itu juga nggak masalah ya, atau mau ditunggu sampai di sini juga nggak masalah. Oke, kita lanjut level 2. Untuk pending order yang kedua ada di harga 15560 ya. Kalau tadi 15630, kalau yang kedua ada di 15560, 15560 ya. Kemudian yang ketiga ada di harga 15490 ya, 15490. Dan yang terakhir adalah ini adalah pengaman aset ya. Jadi scavenger selalu memberikan pengaman aset apabila terjadi market di luar prediksi ya, entah itu terbang tinggi entah terjun bebas. Jadi mana tahu kadang kita nggak pantau market, tahu-taunya begitu lihat chart lagi kok dananya sudah ludes ya, sudah hilang, ataupun kok tinggal sedikit ya, ternyata kita nggak pasang pengaman. Nah, di sini scavenger selalu memilih pending order sell stop ya kalau di bawah, kalau di atas adalah buy stop. Kenapa nggak pakai SL? Karena kalau pakai SL itu begitu nanti sudah kena SL rasanya perih ya. Nah, apalagi nanti sudah kena SL malah kok balik lagi gitu kan. Nah, itu yang membuat orang kadang malas pasang SL, tapi ya seharusnya itu wajib ya. Tapi scavenger tidak memasang SL tapi menggunakan pending order, yaitu buy stop dan sell stop. Oke, kita lanjut untuk sell limitnya. Sell limit untuk hari ini yang pertama, level pertama ada di 15775 ya, 15775. Di sini ada titik resistan ya di sini ya. Nah, jadi boleh di bawahnya sedikit nggak masalah. Kalau titik resistan ini ada di harga 15765, selisih 10 pip ya. Jadi monggo disesuaikan, mau ditunggu di 75 boleh, mau sedikit turun di bawahnya juga boleh ya, karena menyesuaikan dengan titiknya si resistan ini. Kadang-kadang scavenger ini selalu disokong oleh yang namanya support dan resistan, jadi kita lebih pede untuk transaksinya ya. Oke, kita lanjut. Jika ragu mengambil di sini, kita bisa tunggu yang di berikutnya ya, yaitu di harga 15830 ya, 15830. Nah, mungkin ragu ini karena di atasnya masih ada range lagi, mau nunggu di atasnya juga bebas ya, terserah ya, karena ini juga titiknya titik resistan ya di sini. Jadi kalau scavenger itu berada di 15830 ya. Kemudian level berikutnya yaitu di 15900 ya, 15900. Sementara yang paling atas ini adalah level pengaman ya, seperti yang sudah dibahas tadi. Oke, untuk euro out sudah clear. Kita lanjut ke GJ, GBP, JPY. Nah, ini juga pair yang paling banyak memberikan profit ya. Jadi mau bagaimanapun chartnya tetap aja profit, jadi nggak usah khawatir. Itulah kelebihan dari si scavenger ya, mau atas mau bawah aman. Kita lanjut pending order yang pertama, buy limit yang pertama ada di harga berapa? Yang pertama ada di harga 15340 ya, 15340. Nah, di sini ada titik yang namanya titik support ya. Nah, di sini sebenarnya juga titik support ini. Nah, tapi apakah bisa sampai, apakah ditembus, kita juga nggak tahu. Tapi yang namanya level scavenger berada di 15340. Kemudian level kedua, scavenger berada di harga 15265 ya,
15265 level keduanya. Kemudian level ketiganya berada di 15190 ya, 15190. Dan level terakhir adalah level pengaman. Scavenger selalu memasang pengaman karena scavenger tidak ingin kehilangan aset ya. Yang namanya dagang itu jangan sampai aset hilang, kalau bisa ya bertambah. Tapi jangan ada kepikiran kalau hilang ya deposit lagi. Waduh, itu kemunduran namanya, bukan kemajuan. Justru kita berbisnis itu kan mencari keuntungan, bukan mengikhlaskan aset yang hilang gitu ya. Oke, kita lanjut. Untuk sel yang pertama ada di 15480 ya. Sel limit yang pertama ada di 15480. Ini juga didukung oleh area resistan ya. Nah, ini juga bagus ya. Kemudian level 2-nya ada di 15540 ya, 15540. Ini juga sangat didukung oleh area resistan ya, sangat baik sekali. Level 1 didukung, level 2 juga didukung. Jadi monggo disesuaikan nanti. Apakah mau ikut sesuai harga scavenger atau mau diturunkan sedikit juga nggak masalah ya. Yang penting jangan terlalu jauh aja. Misalnya scavenger 5540, mau ikut di 5530 nggak masalah, boleh juga, bebas ya. Nah, oke, kemudian kita lanjut lagi. Untuk level 3 nya ada di 15600 ya, 15600 untuk yang berikutnya. Dan juga yang terakhir adalah levelnya pengaman ya. Nah, selalu scavenger selalu menggunakan pengaman di sini. Oke, GJ sudah clear. Kita lanjutkan ke G out ya, GBP out. Nah, GBP out di hari Jumat kemarin salah satu pending ordernya ada yang kena dan sudah profit ya. Dan untuk hari ini ternyata levelnya itu juga mendekati seperti level kemarin ya, sedikit nggak jauh beda gitu dengan yang hari Jumat kemarin. Tapi nggak masalah, tetap aja kita mengikuti harga pasar karena kemarin levelnya juga mendekati dengan yang hari ini ya, jadi otomatis kita ikuti. Oke, kita lanjut untuk pending order yang pertama, G out berada di harga 18260 ya, mendekati harga kemarin 18260. Nah, di sini mau dikasih 60 boleh, mau 65 juga boleh ya, bebas ya. Yang penting jangan terlalu jauh aja. Misalkan mau taruh di harga 8265 juga oke gitu ya. Nah, kemudian level 2 nya ada di harga 18120. Nah, di sini juga sama, ini juga ada levelnya support. Jadi kalau mau sedikit dinaikkan juga nggak masalah ya. Nah, kalau di sini ada, maaf tadi ya, levelnya 18180 ya, yang level 2 nya ini. Buy limit yang kedua 8180. Nah, kalau mau dinaikin sedikit ini adalah 18195 ya. 18195, jadi ada selisih lebih kurang 15 pip ya. Itu juga boleh, nggak masalah ya. Yang penting jangan terlalu jauh aja. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah levelnya si pengaman ya. Inilah ada level pengaman juga. Yang terakhir seperti biasa level pengaman, dan level ketiganya itu adalah di harga 18100 ya, 18100. Kemudian pending order yang untuk sell limitnya, yaitu yang pertama ada di harga 18400 ya, 18400. Apabila ragu, khawatir, ditunggu aja di level 2 juga nggak masalah. Level 2 karena didukung oleh resistan ya di sini, yaitu di harga 18450 ya. Kalau tadi yang pertama 18400, yang kedua ada di 18450. Dan yang ketiga yaitu ada di levelnya 18220 ya, 18220. Dan yang terakhir adalah levelnya pengaman. Nah, mengenai profitnya gimana ini, Bang Ji? Gimana sih scavenger ngambil profitnya? Nah, itu sudah pernah kita bahas di beberapa YouTube yang lalu ya, di channel yang signal yang lalu. Tapi nggak apa-apa, kita bahas sedikit lagi di sini, bahwa untuk level 1 baik itu pending order ataupun yang buy limit dan sell limitnya,
Level 1 TP minimal adalah 20 pip ya, minimal. Begitu juga dengan pending order sell limitnya. Misalkan ini ada sell limitnya 18400, berarti TP-nya ada di 18380. Itu adalah TP minimal untuk level 1. Nah, kalau level 2 bagaimana? Kalau level 2 TP-nya ada di level 1. Seandainya sudah kena buy limit pertama, kemudian dibawa lari ke atas sampai ke level 2, dan level 2 ini juga kena, kemudian TP-nya ada di level 1, otomatis level 1 di close dalam kondisi mendekati 0 ya, ataupun sedikit minus, ataupun bisa dikatakan 0 lah posisinya ya. Nah, kemudian untuk level 2 otomatis sudah profit ya. Nah, begitu. Dan kemudian bagaimana kalau sampai level 3? Nah, level 3 ini kan lotnya adalah 2 kali daripada si level yang sebelumnya ya. Seperti ini 001, 001, ini adalah 002. Nah, seandainya harga sampai ke level 3, maka otomatis TP-nya ada di level 2. Nah, pending yang sell di level 2 otomatis sudah menjadi 0 ya. Nah, sementara yang sell di level 1 berarti kan di sini minus. Nah, kalau ditutup di sini kan berarti si level satunya minus ya. Tetapi jika dikalkulasikan antara plusnya ini dengan minusnya si level 1, kita masih profit ya. Kita masih profit karena apa? Karena di sini yang terakhir adalah lotnya lebih besar daripada yang sebelumnya, yaitu di sini 001, di sini 002. Jadi otomatis di sini profitnya lebih besar. Bila dikurangin dengan minusnya level 1, maka yang terjadi adalah plus ya. Sementara yang level 2 sudah titiknya menjadi 0. Nah, begitu untuk cara pengambilan keuntungan di scavenger. Jadi sangat simpel ya. Jadi untuk level 1 scavenger tidak pernah menentukan berapa besaran profit ya, tapi minimal. Makanya di scavenger tidak mengenal TP, karena TP itu membatasi rezeki ya. Jadi rezeki orang itu bisa beda-beda. Saya dengan kalian bisa beda untuk pengambilan profitnya. Jadi kita nggak pernah tahu, Tuhan memberi rezeki kadang untuk saya sedikit, kadang untuk Anda lebih banyak gitu ya. Kita nggak pernah tahu. Makanya scavenger tidak pernah memberikan TP, tapi selalu memberikan minimal profit. Nah, minimal profit 20 pip ya minimalnya. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah GU. Kita lihat bagaimana GBP USD untuk hari ini ya. Kita coba cek dulu. Untuk pending order yang pertama, sell limitnya ternyata sangat bagus sekali ya. Ada di levelnya resistan ya ini. Ini levelnya resistan, yaitu di harga 13990 ya. 13990 ataupun 13995. Jadi bebas ya. Antara itu kadang nanti karena spread broker beda-beda ya. Nah, jadi diambil aja nilai 13990 boleh, atau dinaikkan 13995 juga boleh, karena level scavenger berada di 13995 ya. Seandainya dia tembus, maka ditunggu di berikutnya, yaitu di harga 14045 ya. 14045 yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya ada di harga 14120 ya. Nah, harga yang ketiga ini, level ketiga, yaitu didukung juga oleh levelnya si resistan ya. Nah, begitu. Jadi jika pun nanti sampai ke level 3, maka TP-nya ada di level 2, dan level 1 dan level 2 di close ya. Ya otomatis masih profit hitungannya. Begitu juga dengan yang bawahnya bagaimana? Nah, ini untuk pending order yang pertama, saya kelupaan pasang ini. Ini dia. Oke, sebentar. Ini karena ada yang kena kayaknya. Sebentar ya, saya akan pasangkan dulu untuk pending order buy limitnya. Nah, level pertama ada di harga 13855 ya. 13855 didukung oleh areanya titik si support ini ya. Nah, 13855, atau kalau ragu 13860 ya monggo, nggak ada masalah ya, beda-beda tipis. Kemudian level kedua, pending order kedua ada di 13780 ya. 13780.
Seandainya ragu, karena di sini juga ada titiknya support ya, jadi bisa dinaikkan sedikit nggak masalah. Nah, lah ini kok bisa ketemunya kok antara titik-titik support ini? Apakah ini disengaja? Ini tidak disengaja ya, karena emang sudah ketentuan baku dan memang scavenger itu umumnya didukung oleh support dan resistan. Jadi nanti kalau yang mau belajar nanti bakal membuktikan sendiri ya seperti apa scavenger ini, dan nanti jangan heran kalau nanti bisa membeli di akar, jualnya di pucuk pas di ujung-ujung. Itu jangan heran karena sudah menjadi kebiasaan scavenger begitu memang. Dan level yang ketiganya adalah 13705 ya untuk level ketiganya, dan yang terakhir ini level pengaman ya. Ini adalah level pengaman. Scavenger selalu menggunakan level pengaman untuk menjaga aset, karena tidak ingin scavenger nggak ingin kehilangan aset ya, dengan alasan yang nggak masuk akal, dengan alasan yang biasanya selalu dikatakan market lagi nggak bagus, market lagi ya bermasalah, market tiba-tiba melonjak, macam-macam ya. Itu sudah jadi alasan umum, makanya itu nggak mau menjadikan alasan. Kalau kita sudah dari awal sudah mengamankan aset, itu tidak akan terjadi ya. Nah, itu yang dilakukan oleh scavenger. Oke, yang terakhir yaitu pair yang ditunggu-tunggu. Ini adalah pairnya XAU ya. XAU untuk hari ini kita coba lihat. Kemarin levelnya atas bawah kena ya. Pending order yang pertama, yang atas limit atas dan juga buy limit bawah itu dua-duanya kena. Jadi profitnya alhamdulillah lah ya. Kanan kiri, atas bawah kena gitu ya. Oke, kita lanjut untuk hari ini. Nah, ini disclaimer dari scavenger sendiri. Mengapa di sini scavenger untuk level satunya tidak dipasang? Nah, khusus bagi kalian yang dananya di bawah 500 US dollar, sebaiknya level 1 diabaikan ya. Sebaiknya. Tapi kalau mau ikut ya nggak masalah. Nah, di sini karena saya akun yang ini adalah akun kecil di bawah 500, jadi otomatis level 1 tidak saya ikutkan. Tetapi di akun yang lain yang di atas 500, level satunya saya ikutkan ya untuk pending ordernya. Nah, untuk hari ini pending order untuk hari ini yang pertama ada di harga 1789 ya. 1789 ini didukung oleh areanya si resistan ya. Nah, yang kedua, pending order kedua ada di harga 1794 ya. 1794 yang keduanya. Ini juga sangat didukung oleh areanya si resistan. Ini bukan disengaja ya, ini bukan disengaja karena memang scavenger berkali-kali saya sampaikan bahwa umumnya itu didukung oleh support dan resistan ya. Jadi bukan kebetulan, nanti bisa dibuktikan. Bagi yang mau belajar scavenger nanti akan ketahuan benar nggak ini. Kita buktikan sama-sama nanti. Ya, kemudian yang ketiga, level berikutnya, level yang ketiga yaitu ada di harga 1802 ya. 1802, dan yang terakhir adalah level pengaman di harga 1809 ya. Jadi sebaiknya untuk gold XAU gunakan pengaman ketat ya, karena tahu sendirilah bagaimana kemarin terjun bebas itu masih banyak yang ke floating ya untuk XAU nya. Dan untuk yang hari ini level pending order yang buy limitnya ada di harga yang pertama 1775 ya, 1775. Yang kedua ada di harga 1768. Yang pertama 75, yang kedua 68 atau 1768, dan yang ketiga ada di harga 1760 ya. Nah, ini juga didukung oleh area-areanya support juga ya. Bahkan level 3 ini sangat baik sekali di sini. Ada di 1760, dan yang terakhir yaitu level pengamannya ada di 1752. Jadi saya ulangi, yang pertama levelnya 75, kemudian yang kedua 67, yang ketiga 60, yang berikutnya adalah 52 ya untuk pengamannya. Nah, jadi kita lihat saja nanti bagaimana perkembangannya, apakah pending ordernya kena. Mengapa scavenger menggunakan pending order? Karena scavenger menerapkan sistem konvensional yang dikonversi ke online ya. Jadi scavenger ini menganggap dirinya adalah pedagang sembako ya. Jadi kita menggelar dagangan dulu, setiap hari kita gelar dagangan. Nanti walaupun tidak semuanya itu kena pending ordernya,
Sama juga seperti di pasar konvensional, mereka tidak semua barang dagangannya laku di hari itu ya. Nah, di sini juga sama prinsipnya. Dan untuk minimal TP adalah 20 pip kalau di forex, kalau di gold adalah 2 poin ya. 2 poin itu misalkan kena tadi pending order yang pertama katakanlah di 75 ya. 75 berarti TP-nya ada di 77. Itu yang minimal ya. Tapi bisa saja lebih. Jadi disesuaikan aja. Jadi monggo disesuaikan, mau diambil sedikit, mau diambil lebih ya monggo. Tapi karena scavenger tidak pernah membatasi profit seseorang ya. Jadi silahkan disesuaikan aja. Karena nggak baik kita membatasi rezeki. Kadang Tuhan ingin memberikan rezeki lebih kepada orang lain. Kenapa harus kita membatasi gitu ya? Nah, jadi saya rasa untuk hari ini itu aja untuk pending ordernya. Kita akan review ulang besok ya. Besok kita akan review siang hari bagaimana perkembangannya. Nah, bagaimana perkembangan hasil dari pending order hari ini. Oke, saya rasa itu aja untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.